Firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terdapat di dalam Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 dan berapa ayat saya baca. Injil Matius pasal yang kedua ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka ini menjawab, para ahli Taurat itu menjawab, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul firman Tuhan kita pada minggu yang kedua ini, bulan Desember ini adalah respon menyambut kelahiran Yesus Kristus. Respon menyambut kelahiran Yesus Kristus. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, betapa besar pengaruh dosa terhadap manusia itu, yang mengakibatkan manusia selalu dan cenderung jahat dan jahat dalam hidupnya. Itu pengaruh dosa di dalam hatinya, di dalam kehidupannya. Kalau ini yang terjadi, pengaruh dosa itu, maka apa yang dia alami, yang menantinya apa? Tidak lain adalah dihukum dan dihukum. Itulah pengaruh daripada dosa, kejahatan di dalam diri manusia itu. Maka Allah berjanji akan mengirimkan seorang penyelamat umat manusia dari hukuman atas dosa-dosa yang telah dilakukan itu. Penyelamat itu akan datang dari garis keturunan Raja Daud dan dari seorang perawan yang bernama Maria yang sedang bertunangan dengan Yusuf. Dan ketika tiba saatnya nubuatan itu digenapi, maka lahirlah Yesus Kristus, putra Maria yang maha kudus itu. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika ia lahir, maka bermacam-macam respon dalam menyambut kelahirannya itu. Apa responnya? Respon yang pertama adalah ayat 1, ayat yang kedua Injil Matius pasal 2 yang kita baca tadi. Ini respon mereka. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Respon yang pertama adalah respon kekaguman akan juru selamat. Kekaguman akan juru selamat. Siapa yang begitu kagum itu, Bapak Ibu? Tidak lain adalah mereka adalah orang-orang Majus dari timur yang jauh, datang kepada Yesus, mau menyembah dia. Itu tidak lain adalah bentuk kekaguman mereka atas kelahiran Yesus Kristus itu. Betapa kagumnya mereka
atas peristiwa yang mereka lihat itu, yaitu bintang di timur itu. Mereka melihatnya dan kagum akan begitu besar kekuasaan Tuhan. Atas dasar itulah Bapak Ibu, mereka datang dari tempat yang begitu jauh untuk memberi penghormatan dan menyembah Dia. Jadi bentuk kekaguman, maka orang datang menyembah. Bentuk penghormatan, maka orang datang kepada Dia, kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menaruh kagum kepada Tuhan, saya yakin Bapak Ibu yang beribadah, saudara-saudara, adik-adik pemuda remaja, itu tidak lain karena aku kagum kepada Tuhan. Kalau aku bisa menyanyi, memuji Tuhan, memuji-muji Dia dengan benar-benar saya memuji Tuhan, itu tidak lain aku kagum kepada Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Itu kan lagu. Maka Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, lahirlah puji-pujian yang mengagung-agungkan Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu, ada apa dengan lagu itu? Lagu itu tidak lain adalah bentuk kekaguman Tuhan. Saya tidak tahu betapa banyak orang yang mau mengagumi Tuhan hari ini gitu. Kekuasaan Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, betapa mereka kagum juga akan Tuhan. Raja di singgasananya, apa yang kurang dari Raja Daud? Seharusnya Daud itu yang dipuji, dikagum-kagumi oleh suku bangsanya. Tetapi Daud tetap aja mengagungkan bahwa di atas segala-galanya dalam hidupnya, walau ia menjadi raja yang sangat terkenal seantero pada waktu itu, kekuasaan dan kepahlawanannya untuk memenangkan peperangan dan menjadikan dia raja bagi bangsa Israel, namun Daud tetaplah mengagungkan Tuhan. Dalam Mazmur yang ia tulis, Mazmur 90 ayat 2 berkata, sebelum gunung-gunung diciptakan, ya Tuhan katanya, atau sebelum Engkau membentuk bumi dan dunia ini, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Tuhan. Apa Ibu kasih Tuhan? Betapa pengaruh Tuhan itu dalam hidup Daud. Dia yang adalah raja, dia yang begitu hebat dalam singgasananya. Dia memenangkan berbagai macam peperangan, mengalahkan bangsa Filistin, bangsa Palestina. Tetapi Daud tetaplah mengagungkan Tuhan. Dia berkata dalam Mazmur 29, suara Tuhan itu memutarbalikkan dan membantingkan pohon-pohon dan suaranya bergemetar dan gemuruh. Itulah Tuhan Allah. Betapa kagumnya. Maka kita berkata, ku kagum akan Engkau ya Tuhan, ku hormat akan Engkau. Jadi inilah respon Natal Bapak Ibu. Respon menyambut kelahiran Yesus Kristus. Kita kagum, kita menghormati Dia. Bapak Ibu, kita hidup di dunia yang modern sekarang ini. Sekarang pertanyaannya, apakah yang kita kagumi pada hari ini? Di dunia yang begitu modern ini, kita kagum kepada siapa hari ini? Bolehlah kita mengagumi orang-orang di muka bumi ini, tetapi jangan lupa satu-satunya layak menerima puji sembah kekaguman kita, Dialah Tuhan Allah Bapa kita di sorga. Kepada Dialah semuanya kita akan kembali mempertanggungjawabkan hidup kita nantinya. Kagumlah kepada Dia. Dengan cara apakah kita kagum kepada Dia? Dengan cara apakah kita menghormati Dia? Simpel saja. Dalam hidup kita, kalau kita datang ke gereja ini, Bapak Ibu, kita datang, memang kita tidak melihat Dia, tapi hormatilah Tuhan, hormatilah Dia gitu. Hormatilah Tuhan.
Jangan kita berpura-pura. Tuhan Maha tahu. Walaupun kita pasang CCTV penuh pun di setiap baris demi baris dalam kita, tapi tidak ada jaminan untuk kita bisa menghormati Tuhan dalam kita beribadah. Yang memberi jaminan Tuhan yang ada di hati, seberapa saya menghormati Dia dan mengagumi Dia. Karena itu waktu beribadah, beribadahlah sungguh-sungguh, adik-adik pemuda-pemudi remaja. Hamba Tuhan sebagai apapun yang di mimbar ini tidak selalu mengatakan kepada kita jangan main HP, jangan main HP, jangan buka WA, jangan membalas WA, jangan nonton YouTube, jangan main game. Bapak Ibu, tak ada gunanya kata-kata itu kalau di dalam diri kita tidak sadar saya menghormat akan Tuhan. Mau ada seruan, mau ada pun larangan, mau ada pun nasihat, aku tetap memandang kepada Tuhan. Itu yang harus ada di umat Kristus ini. Dunia yang modern begitu sangat modern ini. Siapakah yang mengendali hidup kita hari ini? Kalau bukan Tuhan, siapa yang menolong kita? Tuhanlah yang ada di hatiku ini. Ia yang ku kagumi, ku hormati. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama, respon kekaguman akan juru selamat. Yang kedua, respon yang kedua adalah terdapat pada ayat yang keempat. Lalu dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli-ahli bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Respon yang kedua adalah acuh tak acuh. Acuh tak acuh. Siapa di sini yang acuh tak acuh? Mereka adalah para imam. Mereka adalah pemuka agama, para ahli kitab. Mereka ini sudah tahu akan kelahiran Tuhan Yesus. Kemana akan dilahirkan mereka tahu. Dari mana mereka tahu? Dari kitab para nabi. Makanya ketika Raja Herodes bertanya, dikumpulkan mereka, bertanya kepada mereka, di mana ini akan dilahirkan? Maka para imam itulah menjawab. Ayat yang keempat, ayat yang kelima mereka menjawab, bukan, di Bethlehem katanya, di tanah Yudea. Dari mana? Karena itulah yang dituliskan dalam kitab Nabi. Maka mereka mengutip kitab Nabi yang mana? Mereka mengutip kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1. Apa bunyinya? Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Dari kitab Mika, nubuatan inilah yang dibaca oleh pemuka agama, ahli kitab, para imam itu. Mereka tahu, bukan tidak tahu, tetapi mereka acuh tak acuh. Inilah respon orang yang berbaju agama tetapi berhati dunia. Tahu tentang Tuhan, lebih menguasai ayat-ayat kitab suci, tetapi mereka tidak mengubah hati mereka. Jadi firman itu tidak mengubah sampai di hati mereka, karena dalam diri mereka masih dikuasai oleh dosa. Itulah sebabnya mengapa mereka acuh tak acuh. Karena ini mereka masih dikuasai oleh dosa dalam hidup sebagai manusia. Kalau ini yang terjadi, apalagi sampai menyembah mereka seperti orang Majus, sampai ke sana tak mungkin Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka masih ada dalam hidup yang berdosa. Acuh tak acuh, sama dengan tidak menerima di dalam hatinya, tidak membuka hatinya untuk Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tentang kedatangan Tuhan Yesus ini, sebenarnya Alkitab sudah berkata dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, ia datang
kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dia sudah berkata sebenarnya bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu ke dalam dunia ini bukan kepada siapa-siapa, tapi ia datang kepada milik kepunyaannya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tetapi dunia kepunyaannya itu tidak mau menerimanya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seorang bapak, kalau seorang ibu datang ke rumahnya, lalu rumah itu mungkin sudah ditinggali oleh anaknya atau keluarga yang lain, tiba-tiba di rumah itu tidak menerimanya. Seperti apa dia? Ini ayat ini sangat menyedihkan, bukan? Dia datang kepada miliknya, tapi mengapa miliknya itu tidak menerima dia? Kalau saya seperti itu, betapa sedihnya hati saya. Tapi itulah yang dirasakan. Walaupun demikian, tapi Tuhan berkata, tetapi katanya, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, syukur kepada Tuhan. Walau dunia tidak menerimanya, tapi masih ada juga Bapak Ibu, pemuda-pemudi, remaja yang masih mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu respon kelahiran Yesus Kristus, Natal itu. Syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu masih menerima. Tetapi apa janji yang diberikan oleh Tuhan kalau kita menerima Dia? Dijanjikannya kepada kita, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Puji kepada Tuhan. Saya diberi kuasa, Bapak Ibu diberi kuasa, adik-adik tanpa memandang usia dan umur, tapi Tuhan beri kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Mengapa Bapak Ibu bisa bertahan mengikuti Tuhan di dunia yang begitu jahat, begitu tidak kompromi dengan kita? Karena kita semua diberi kuasa. Mengapa masa-masa lalu kita yang begitu jahat sekarang bisa hidup, bertobat dan kembali percaya kepada Yesus? Karena diberi kuasa untuk mengalahkan kuasa-kuasa setan dan kegelapan dunia ini. Mengapa pergumulan berat dalam hidup adik-adik remaja bisa dilewati tanpa menjual Tuhan Yesus oleh karena kawin mengawin, walau hidup seberat-berat apapun, tetapi karena Bapak Ibu pemuda-pemudi sudah percaya kepada Tuhan, diberi kuasa seberat-beratnya hidup, tapi aku tetap percaya kepada Tuhan. Itu kuasa, Bapak Ibu. Kuasa itu bukan saja mendoakan orang sakit sembuh, betul. Mengusir setan-setan dalam Yesus, setan diusir, betul. Tapi kuasa, aku tetap setia sampai akhir hidup berjumpa dengan Tuhan. Itu kuasa oleh Tuhan. Syukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita diberi kuasa untuk menerima, walau dunia menolaknya. Orang-orang dunia, waktu kelahiran Yesus Kristus bukan saja zaman sekarang ini, tapi sudah zaman dulu. Banyak orang yang betul-betul orang yang sampai hati, Bapak Ibu. Ingatlah kisah tentang ketika Maria, Yusuf dan Maria sudah mendaftarkan diri dari tempat-tempat mereka berasal, maka pergilah orang ke Yerusalem untuk mendaftarkan diri mereka. Dan Maria pada waktu itu giliran tiba saatnya dia mau melahirkan, lalu dibawalah Yusuf untuk harus mendaftarkan diri ke sana. Karena itulah perintahnya. Sampailah dia di Bethlehem itu, lalu dia mencari penginapan, naik ke satu rumah mengetuk, adakah penginapan, tapi semua penuh. Satu rumah lagi ketuk pintu dan penuh, satu rumah lagi ketuk pintu, semua penuh. Dan apa yang dikatakan oleh pemilik rumah? Sudah kukatakan, di tempat ini tidak ada tempat lagi, tidak muat lagi. Orang-orang semua penuh, kota ini penuh semua yang orang. Yang ada hanya ada kandang binatang sana katanya. Siapa tahu bisa di sana. Yusuf katakan, istriku mau melahirkan, inilah saatnya. Bayangkan kalau nonton di film seperti ini, bagaimana Maria yang sedang kesakitan untuk melahirkan itu, kok tega-teganya gitu. Kok orang sampai hati betul ini orang gitu. Ini orang tidak berperi kemanusiaan. Tapi itulah dunia. Maria yang akan melahirkan itu dengan kesakitan. Bapak ibu-ibu yang sedang akan menanti melahirkan bagaimana, bukan? Berhari-hari bermalam-malam mengalami sakit. Seperti itulah manusianya Maria. Tapi semua orang menolak. Sudah ditolak, sakitnya lagi dialami, itulah yang dialami dia. Sampai hati, bukan? Tetapi akhirnya Maria melahirkan seorang bayi
yang dia tetaplah raja di atas segala. Walau banyak orang tidak menerimanya, walau banyak orang menolaknya, tapi dia tetaplah Tuhan dan juru selamat dunia ini. Jadi itu respon. Dan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, respon yang terakhir adalah ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, yaitu memberi persembahan. Itulah responnya. Ayat 10, ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Dalam terjemahan Alkitab yang baru, kemenyan itu disebut dupa ya. Jadi emas, dupa, dan mur. Yang terakhir adalah memberi persembahan. Inilah respon menyambut kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama tadi, mereka kagum orang Majus ini melihat kelahiran Tuhan Yesus. Tapi di balik kekaguman itu, ada orang yang acuh tak acuh, ada orang yang menolak kelahiran Yesus Kristus. Tapi ada penghiburan yang besar lagi oleh orang Majus itu, bahwa mereka walau banyak yang menolak, walau mereka acuh tak acuh kebanyakan orang dunia, tapi ada satu kumpulan kelompok, mereka adalah memberi persembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi memberi persembahan kepada Tuhan sudah selayaknya lah. Kalau kita datang menyembah Tuhan, kita sudah selayaknya lah membawa segala persembahan kita yang sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Orang Majus ketika dari negeri asal mereka sudah mempersiapkan emas, kemenyan, dan mur itu. Mereka jauh-jauh hari mempersiapkannya untuk datang menyembah kepada Tuhan. Kita sebagai orang Kristen modern hari ini sudah sepantasnya lah dari rumah kita mempersiapkannya persembahan dengan sebaik-baiknya. Kita menggunakannya, kita menyisihkannya untuk kita dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah respon kita sebenarnya. Bapak Ibu, apa sih respon kita datang menyambut Natal ini? Apa sih respon kita beribadah kepada Tuhan? Apa sih respon kita tentang kebaikan Tuhan? Pada zaman Perjanjian Lama, respon mereka menyembah kepada Tuhan ketika kisah Yakub kita baca dalam kisah Kejadian, bukan? Ketika Yakub bermimpi melihat tangga dari surga sampai ke bumi, kemudian dari bumi sampai ke langit. Lalu di situ di tangganya itu ia melihat malaikat Tuhan turun naik dari tangga itu dan bersorak, haleluya, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu ketika bangun dari mimpinya itu, Yakub membangun satu mezbah di situ, lalu memberikan persembahan kepada Allah, berkata, sesungguhnya tempat ini adalah tempat yang sangat dahsyat. Disinilah pintu gerbang sorga, katanya. Jadi Yakub memberikan persembahan untuk mempersembahkan kepada Tuhan, dan pada akhirnya Yakub diberkati Tuhan dalam segala kehidupannya. Jadi itulah respon kita. Bapak Ibu, kita sudah mengalami banyak berkat Tuhan. Kalau tahun 2024 ini kita bisa, 2023 ini sampai di penghujung ini, bukankah ini berkat Tuhan? Banyaklah suka duka kita alami, banyak sakit penyakit yang menimpa kita. Tapi apakah respon kita nantinya? Tergantung kita. Maukah kita berespon kepada Tuhan dengan menyambut Natal ini? Jadi 3 respon ini. Yang pertama, kagum akan juru selamat. Yang kedua, acuh tak acuh. Yang ketiga, memberi persembahan. Tinggal kita pilih, saya bagian yang mana. Mari kita bangkit berdiri.